Ini landasan kita yang kedua, yang membuat kita harus bangga dan kita harus bisa mempertahankan adanya Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW adalah manusia terbaik yang diutus oleh Allah. Memang beliau dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terkemuka di kaumnya, jalur nasabnya terkenal suci, akhlaknya suci, dan satu kota Mekah meyakini kalau Nabi Muhammad SAW adalah orang yang terpercaya. Waktu beliau sedang naik teman-teman sekalian di atas bukit namanya Abi Kubais. Waktu Allah suruh perintahkan, hai Muhammad sampaikan agama ini kepada keluargamu, ke orang Mekah. Maka kata Nabi SAW, hai orang-orang Mekah, hai Quraisy, berkumpul semua orang. Kata Nabi SAW, kalau seandainya saya mengatakan di luar pintu gerbang Mekah sekarang ada pasukan musuh yang akan menyerang kalian, apakah kalian percaya? Kata orang Quraisy semuanya satu Mekah bilang, iya, karena kami belum pernah mendengar kau bohong satu kali pun dalam hidupmu. Nggak pernah dusta satu kali pun. Kata Nabi SAW, ketahuilah saya utusan Allah, di antara dua tangan saya ada siksaan. Maksudnya yang patuh masuk surga, yang durhaka masuk neraka. Nabi SAW adalah manusia terbaik, jalur nasabnya terkenal paling terbaik, terkenal dari turunan raja-raja Mekah karena Abdul Muttalib kakaknya raja Mekah. Juga fisik sangat sempurna. Kata para ulama, kalau seandainya Yusuf alaihissalam diberikan seperti kegagahan dunia, maka Nabi SAW diberikan seluruh kegagahan dunia. Tidak pernah ada orang yang lihat Nabi SAW tidak suka. Sempurna. Disebutkan dalam riwayat kalau beliau tinggi besar, kekar. Tinggi besar dan kekar, gitu kan. Disebutkan jarbu. Jarbu itu tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, dan orangnya kekar semuanya. Nabi SAW kekar, memiliki dada yang bidang, pundak yang lebar, perut yang tersusun seperti batu yang keras. Nabi SAW tinggi, putih, saking putihnya pipi beliau kemerah-merahan SAW, dan alisnya tebal berwarna hitam seperti busur panah, melengkung seperti busur panah, dan bola matanya besar, yang bola matanya yang putihnya putih bersih, yang hitamnya hitam pekat. Sampai para sahabat mengatakan kalau kami ingin bercermin di mata Nabi SAW, kami bisa bercermin karena jernihnya. Hidungnya mancung dan lancip. Beliau memiliki bibir, pipi dan dahi yang sepadan dengan wajah yang tidak oval dan juga tidak bulat. Nabi SAW memiliki rambut tidak keriting, tidak lurus, berombak, yang dibiarkan sampai ke kuping atau ke pundak. Jadi Nabi SAW sangat luar biasa, tinggi, putih, kekar, gagah, segala macam. Akhlaknya jujur, amanah, orang semua percaya. Memang manusia terbaik ini. Sampai salah seorang sahabat namanya Ka'ab radhiyallahu anhu. Ka'ab ini teman-teman sekalian, dalam hadis Bukhari, pernah lagi lewat di depan rumah Nabi SAW, dan kebetulan waktu itu lagi bulan purnama. Kalau kita biasa pertengahan bulan, tanggal 13, 14, 15 Hijriah, biasa kita puasa Ayyamul Bid. Nah itu kalau pada saat itu lagi bulan purnama tuh. Biasanya bulan indah sekali, bagus gitu, bisa dilihat, jadi kayak besar, warnanya kekuning-kuningan gitu. Kata Ka'ab, saya pernah menyaksikan bulan purnama, gitu kan, di depan rumah Nabi SAW. Maka saking indahnya, rasanya saya tidak ingin mengalihkan pandangan mata saya. Lalu ternyata tidak sengaja, ya, tidak janjian, tiba-tiba Nabi SAW membuka pintu rumahnya, dan beliau keluar, baru saja mandi, menyisir rambutnya rapi ke belakang, dan Nabi SAW menggunakan jubah berwarna merah bergaris hitam, ya. Dan aku menemukan, kata Ka'ab, Nabi SAW lebih indah daripada bulan itu. Sempurna luar biasa secara fisik, secara akhlak sempurna, jalur nasabnya sempurna. Ada orang subhanallah mengidolakan seorang artis mungkin sudah meninggal dari tahun 60-an pun, dipasang posternya, diikuti cara ngomongnya, diikuti cara langkahnya, mungkin sisiran rambutnya. Kita orang Islam punya idola satu orang saja, Nabi Muhammad SAW. Orang yang dipilih oleh Allah menjadi manusia terbaik. Ini orang bukan main-main. Allah yang memujinya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, memastikan kalau memang dia adalah utusannya. Dalam surah Fatih ayat 40, surah nomor 48 ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Muhammadur Rasulullah.
Muhammad ini benar-benar utusan Allah. Pernah ada satu orang Bapak Ibu sekalian namanya Rukana. Rukana ini pegulat di Mekah ya. Jadi dia bukan dari Mekah, tapi ini masa fase Mekah dulu. Ada satu orang di Jazirah Arab namanya Rukana. Orangnya kekar, tinggi besar. Dia profesinya selalu gulat. Jadi dia datang ke satu suku ini ditantang sama dia. Siapa yang mau gulat sama saya? Kalau kalah, saya siap menjadi pembantunya selama setahun, gitu-gitulah. Kalau saya menang, kalau dia menang, dia ambil istrinya orang, ngambil hartanya, ngambil anaknya. Itu yang selalu dikerjakan oleh Rukana. Dan tidak pernah kalah gulat, karena orangnya tinggi besar, kekar. Waktu dia dengar Nabi SAW, orang Quraisy lagi punya masalah dengan Nabi di Mekah, dia datangi orang Quraisy, dia bilang, "Hai Quraisy, mau nggak saya permalukan Muhammad buat kalian?" Kata orang Quraisy, "Bagus, buat. Apa yang kalian mau balas? Apa saja kau minta kami kasih. Permalukan dulu Muhammad." Nabi SAW lagi tawaf. Ini si Rukana naik di atas batu tinggi lalu teriak, "Hai Muhammad." Nabi SAW balik, "Kau mau saya beriman? Ikut kamu?" Kata Nabi SAW, "Tentu saja." Kata Rukana, "Saya punya syarat." Kata Nabi SAW, "Apa syaratmu?" "Kalau kau bisa kalahkan saya bergulat, maka saya akan jadi pengikutmu." Rukana pikirin Nabi nggak bakal iyakan, karena orang semua takut sama dia, gitu ya. Nggak pernah kalah bergulat, memang orangnya besar, tinggi besar, mengalahkan postur tubuh Nabi yang tinggi. Dia kaget, itu Nabi bilang, mengatakan, "Baiklah, bergulat dengan Nabi SAW." Dan perlu Bapak Ibu tahu ya, semua Nabi-Nabi dan Rasul diberikan kekuatan 10 orang laki-laki. Semua Nabi-Nabi dan Rasul, semuanya. Jadi mereka memang untuk membela agama Allah dikasih kekuatan 10 orang laki-laki. Nabi SAW gulat sama Rukana, beberapa gelakan, gulat ini agak sulit ya. Bukan dengan berantem umumnya, emang dia harus menekuk sampai musuhnya nggak kuat lagi. Bukan melukai, bukan memukul wajah, bukan segala. Ditekuk oleh Nabi, nggak bisa bergerak Rukana. Nggak percaya dia. Saya mau tantang lagi, 2 kali, 3 kali, sampai 10 kali Nabi kalahin dia. Dan tidak bisa dalam gulat itu susah, dalam 1 kali gulat itu kemudian 10 kali ditekuk musuhnya itu luar biasa. Kalah nih Rukana, nggak bisa bergerak. Terakhir Nabi SAW tekuk, nggak bisa bergerak. Lalu yang terjadi Bapak Ibu sekalian, Rukana bilang, "Saya mengaku kalah, tapi saya tidak mau beriman kecuali pohon ini bicara." Ada pohon kurma di situ. Semua satu Mekah orang saksikan itu, pohonnya bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah." Ini mukjizat Nabi. Pohon ngucapin syahadat. Ini kalau teman-teman ikuti ceramah saya di YouTube ada itu tentang mukjizat Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali. Di antaranya ini, pohon aja memberikan syahadat, kesaksian. Pernah Nabi SAW lewat di satu tempat, ada unta lagi ngamuk. Unta ini kalau ngamuk teman-teman di suku Najjar di Madinah. Ini kalau ngamuk bisa gigit, bisa nendang, mirip kuda. Apalagi kalau unta jantan biasanya nggak sembarangan orang bisa taklukkan gitu. Maka Nabi SAW masuk bersama Jabir, sahabat Nabi yang lain radhiyallahu anhum ajmain. Pas masuk kata Jabir, "Ya Rasulullah, hati-hati, di depan anda ini ada unta jantan yang sedang ngamuk." Maka Nabi SAW pun pada saat itu mendekati unta itu dari atas unta beliau. Unta ini lagi ngamuk nih, nyerang-nyerang orang. Kata Nabi SAW, "Ta'al," dipanggil, "kesini kamu." Unta itu, tiba-tiba unta itu orang semua saksikan, waktu lihat Nabi diam. Kemudian mulutnya diturunkan ke tanah, lalu diseret sama dia sampai di hadapan Nabi. Unta ini diseret sampai di mulutnya sampai di depan Nabi sebagai bentuk kehinaan. Lalu unta itu kata Nabi, "Angkat kepalamu." Diangkat kepalanya. Lalu Nabi bilang, "Mana tali kekangannya?" Diambil tali kekangan, diikatlah. Lalu kata Nabi SAW, "Demi zat Allah yang ubun-ubunku dalam genggamannya, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi melainkan tahu kalau aku utusan Allah. Mau batu, mau air, mau udara, mau hewan-hewan, tahu semua. Tidak ada sesuatu pun, bisa benda mati, bisa benda hidup dalam mata manusia, di langit dan di bumi, kecuali tahu aku adalah utusan Allah, kecuali pembangkang dari jin dan manusia. Yang lain semua ini beriman sama Allah, nggak ada yang tidak tahu itu adalah Rasulullah, gitu kan. Sekarang para ilmuwan pun teman-teman sekalian, para pemikir Barat, non Muslim juga mengatakan, kalau ya tidak ada pemimpin dunia seperti Muhammad. Dalam 23 tahun dia berjuang di Mekah, 13 tahun, 10 tahun di Madinah.
kemudian memiliki pengikut terbanyak di dunia. Ini fakta lapangan semuanya. Dan Allah sudah mengatakan memang. Kemudian juga dalam surah Muhammad, Allah turunkan dalam Al-Quran, surah nomor 47 ayat 2, kata Allah SWT, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina amanu wa amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara anhum sayyi'atin wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, mengikuti perintah-perintah Allah, juga beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Aku ini sebagai nabi, utusan Allah, dan itu adalah kebenaran dari Tuhan mereka. Pasti Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan juga Allah akan memperbaiki keadaan mereka. Teman-teman sekalian, kita harus yakin Tuhan kita satu Allah, jangan pernah sekutukan, itu asas agama. Dan yang kedua, Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah dan punya kedudukan di mata kita. Jangan ragu kalau Nabi Muhammad ini ajarannya untuk seluruh alam semesta. Allah yang mengatakan itu. Banyak ayat, diantaranya surah Al-Anbiya, surah nomor 21 ayat 107. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami enggak ngutus kaum Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat untuk seluruh alam semesta. Juga disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Saba. Surah Saba ini surah nomor 34 ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi basyiran wa nadhira walakin aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus kau hai Muhammad melainkan kepada seluruh umat manusia dari suku manapun dia, seluruhnya, dan sebagai pembawa berita gembira bagi yang patuh akan dapat pahala dan masuk surga, dan sebagai pemberi peringatan, ancaman bagi orang yang membangkangkan masuk neraka. Tapi kebanyakan manusia tidak mau tahu. Saksi bahasan, kami mengutusmu hai Muhammad untuk seluruh umat manusia. Juga dalam surah An-Nisa surah nomor 4 ayat 64, Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biidznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Kami tidak mengutus rasul, kata Allah, kecuali untuk dipatuhi, dan sengaja dari manusia teman-teman supaya kita mudah ikutin. Kalau rasul dari malaikat, pernah orang-orang Mekah bilang begini, hai Muhammad, kenapa kau yang diutus? Kenapa bukan Allah turunkan malaikat saja jadi rasul? Allah jawab, kalau seandainya di muka bumi malaikat, kami akan utus juga malaikat. Tapi karena kalian manusia dari manusia, gitu kan? Karena kalau manusia sama dengan kita, Nabi Muhammad SAW sama dengan kita, lahir dari rahim seorang ibu, juga bayi, anak-anak, remaja, menikah, kemudian ada yang meninggal anak-anaknya, meninggal istrinya, suka duka dilaluin, peperangan dan seterusnya, kemudian sampai meninggal. Mudah kita ikutin hidupnya, gitu kan? Bukan dari golongan yang lain. Lalu kata Allah, sesungguhnya jikalau mereka, para sahabat-sahabatmu hai Muhammad, menganiaya diri mereka, datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulnya memohon ampun kepada Allah, niscaya tentu Allah akan menerima taubat, karena Allah itu maha penerima taubat dan maha penyayang. Kita disuruh teman-teman memperjuangkan agama Allah, agama Rasulullah SAW, mengakui kebenaran dalam surah Al-Imran urutan 3132. Wa atiullaha war rasula la'allakum turhamun. Taatilah Allah, taatilah Rasul, apa yang halal-halal, yang haram-haram di mata Allah dan Rasulnya, agar kalian mendapatkan rahmat. Dan ini banyak sekali teman-teman sekalian, banyak sekali ayat-ayat yang berbicara seperti ini, tapi saya tidak bahas lagi tentunya. Kita sekarang teman-teman sekalian sudah tahu dua pondasi agama kita. Pondasi yang pertama adalah tauhid. Pondasi kedua meyakini risalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak ada keraguan dalam masalah ini. Sehingga kita mendakwakannya kepada orang lain, Dan jangan pernah ragu menyampaikan agama ini. Sampaikan apa adanya. Masalah dia terima tidak terima itu urusan Allah. Kita sekali lagi manusia cuman milih ikhtiar. Milih makanan, kunyah, ya. Milih tempat tinggal, tidur. Selebihnya urusan Allah, gitu kan? Sama, sampaikan agama ini kepada orang non muslim, sampaikan saja. Terima nggak terima bukan urusan kita itu. Dan yang paling baik caranya kepada mereka tanya, bagaimana pendapat anda tentang Islam? Itu saja yang ditanyain dulu. Biarin dia sampaikan pendapatnya tentang Islam, buruk atau baik biarin dia cerita. Saya tidak suruh bapak ibu di sini menjadi
Ahmad Didat atau Dr. Zaki Naik menghafal kitab-kitab mereka. Enggak. Cukup Bapak Ibu tanya tentang Islam, pendapat dia apa, lalu kita jelaskan Islam yang kita tahu. Cukup itu saja. Selebihnya serahkan kepada Allah.